Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Berikut video tugas besar kami mengenai perusahaan Crisbar. Nah, ini anggota kelompok kami berawal dari sejarah perusahaan Crisbar. Crisbar merupakan bisnis kuliner yang didirikan oleh dua mahasiswa asal ITB, Institut Teknologi Bandung, pada Agustus 2017, yakni pendirinya Philbert dan Hafiz yang berasal dari kejuruan Sekolah Bisnis dan Manajemen. Saat itu, dua mahasiswa ini sedang menjalani perkuliahan di semester 4, mendapatkan tugas akhir yaitu melakukan riset kewirausahaan dengan membuka suatu usaha. Pengalaman berwirausaha ini memotivasi mereka untuk menjelajahi dunia bisnis. Mereka memiliki ide dan sepakat memutuskan untuk mendirikan usaha yang unik dan digemari oleh generasi muda, yakni ayam Crisbar, crispy bakar. Crisbar yang awalnya gerobakan, sekarang sukses mengembangkan usaha mereka memiliki jaringan restoran di berbagai kota, yakni 14 cabang outlet Bandung, 4 cabang outlet di Bekasi, 3 cabang outlet di Depok, dan 1 cabang di Bogor, dengan memiliki total, terhitung hingga saat ini, lebih dari 250 karyawan. Selanjutnya yaitu visi perusahaan, yakni menjadi bisnis kuliner cepat saji yang ramah kantong, favorit langganan masyarakat Indonesia, serta membuka peluang lowongan pekerjaan untuk masyarakat lain. Misi perusahaan, yaitu yang pertama, menjual makanan dan minuman dengan rasa dan porsi yang memuaskan dengan pelayanan yang cepat dan ramah. Yang kedua, menjadi restoran cepat saji modern yang terus berinovasi dan menerapkan teknologi untuk mencapai sistem operasional yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengikuti perkembangan selera makan dan daya beli pelanggan. Yang keempat, mengutamakan kemudahan pelanggan untuk mendapatkan produk melalui jaringan-jaringan distribusi yang strategis. Dan yang terakhir, yang kelima, mengelola kepentingan stakeholders, supplier, employee, investor, and landlord secara long-term oriented untuk kemajuan dan keberlangsungan bersama. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan Crisbar adalah untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat serta dapat bersaing dengan brand-brand fast food yang lebih besar. Selanjutnya yaitu value chain. Value chain merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku sampai produk jadi sampai ke tangan konsumen. Nah, value chain ini terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu ada primary activities dan support activities. Baiklah, dimulai dari primary activities, yaitu yang pertama inbound logistik, ada pengadaan bahan baku dan pengelolaan stok. Selanjutnya, operation, yaitu pengolahan bahan baku dari bahan baku mentah menjadi produk jadi yang dapat dikonsumsi oleh customer. Selanjutnya yang ketiga ada outbound logistik, terdiri atas proses penerimaan pesanan, kemudian pengemasan pesanan, lalu proses produksi dan pelayanan. Selanjutnya yaitu ada marketing and sales. Marketing yang digunakan pada perusahaan Crisbar antara lain yaitu 1. Pemasaran produk secara online. Ayam Crisbar Bandung aktif menggunakan media sosial untuk mempromosikan bisnisnya. Restoran ini memiliki akun Instagram, Facebook, dan TikTok yang diikuti oleh puluhan ribu pengikut. Ayam Crisbar Bandung sering mengunggah foto dan video makanannya yang menggugah selera. Restoran ini juga sering mengadakan promo dan giveaway di media sosial untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, yaitu ada teknik marketing upselling atau promo. Dengan metode target, jika pembeli memesan dengan jumlah nominal tertentu, maka akan dapat free produk. Yang ketiga, ada endorsement, berupa kontrak ke konten kreator tertentu. Saat ini, Crisbar bekerja sama dengan konten kreator Tan Boy Kun untuk mempromosikan produk Crisbar melalui platform YouTube. Dan yang terakhir ada pemasaran toko dan produk. Ayam Crisbar Bandung juga melakukan promosi offline untuk mempromosikan bisnisnya, memasang banner menu promosi di dekat outlet Crisbar. Dengan adanya banner, diharapkan dapat menarik pelanggan dengan adanya promosi yang sedang berlangsung. Ayam Crisbar Bandung sering mengadakan promo-promo menarik seperti diskon, cashback, dan voucher. Promo-promo ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Ayam Crisbar Bandung juga sering mengadakan event-event seperti lomba makan ayam geprek dan giveaway. Event-event ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan engagement konsumen. Ayam Crisbar Bandung juga sering membagikan konten-konten menarik di media sosial
seperti foto dan video makanannya. Konten-konten ini bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan engagement. Selanjutnya yaitu ada services. Perusahaan Chris Bar sangat mengutamakan kepuasan para pelanggan dengan meningkatkan layanan pesanan secara cepat dan mengadakan layanan feedback melalui call center yang tersedia di berbagai platform sosial media. Hal itu terbukti jika kita menghubungi nomor aktif yang tercantum pada web Chris Bar, perusahaan Chris Bar akan membantu masalah yang dialami oleh pelanggan, sehingga perusahaan Chris Bar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan juga kesan baik bagi pelanggan. Support activities dari Chris Bar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada firm infrastructure. Seluruh instansi bisnis di Chris Bar ikut dalam pemeliharaan firm infrastructure, meliputi business development, finance, direktur operasional dan marketing, dan lainnya. Meski begitu, di beberapa outlet kegiatan pemeliharaan tersebut masih tergolong kacau karena beberapa karyawan merangkap untuk melengkapi proses bisnis yang lain. Yang kedua ada HRM. HRM di Chris Bar merujuk pada manajemen sumber daya manusia di perusahaan tersebut. HRM mencakup berbagai tugas dan kegiatan pengelolaan karyawan seperti penggajian, perekrutan karyawan baru, dan lain-lain. Di Chris Bar sendiri untuk proses perekrutan terdapat 2, yaitu tipe internal dan eksternal. Untuk tipe internal, karyawan yang direkrut adalah berdasarkan sugesti dari manajer cabang atau floor manager. Sedangkan untuk tipe eksternal, manajer cabang meminta kepada HRD untuk merekrut pegawai agar sesuai dengan kuota pada periode itu. Support activities yang kedua yaitu technology development. Ada pemesanan makanan, pemasaran, dan juga aplikasi HR. Untuk pemesanan makanan, Chris Bar menggunakan aplikasi sistem cashier untuk mempercepat pelayanan makanan dan juga layanan pesan antar makanan dengan beberapa mitra ojek online. Dengan teknologi ini, Chris Bar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Teknologi pemasaran di Chris Bar sendiri melalui media sosial dan juga digital marketing. Lalu ada aplikasi HR untuk karyawan. Chris Bar menggunakan aplikasi Talenta untuk membantu perusahaan mengelola data karyawan. Yang selanjutnya yaitu procurement, mencakup segala kegiatan pengadaan barang, fasilitas, gedung, dan pengadaan peralatan operasional dalam Chris dengan menggunakan proses request ke manajemen hingga disetujui. Baru dilakukan proses pengadaan barang, namun ada juga outlet yang memberi secara mandiri, baru request ke manajemen. Proses portfolio. Proses portfolio merupakan kumpulan semua proses bisnis secara umum. Proses portfolio dari Chris Bar yang kami ulas di sini ada 18 proses, yaitu pengadaan bahan baku, perekrutan pegawai baru, pemasaran toko dan produk, pelayanan dan produksi ayam Chris Bar, penggajian pegawai, training pegawai, penjualan pada outlet, pemeliharaan fasilitas outlet, sistem order kasir, pemilihan supplier, pengelolaan stok, pengolahan bahan baku, penerimaan pesanan, pengiriman pesanan, pemasaran produk secara online, pelaksanaan promo dan event, teknik upselling atau promo, dan layanan call center. Selanjutnya, berdasarkan penilaian yang kami dapatkan dari hasil wawancara, ada beberapa proses bisnis yang layak untuk dikembangkan. Proses bisnis tersebut yaitu pengadaan bahan baku. Proses ini memiliki importance sebesar 90% karena proses ini merupakan langkah awal sebelum memulai proses produksi. Tanpa ketersediaan bahan baku, perusahaan tidak dapat memulai produksi ayam Chris Bar. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa takaran dan kualitas bahan baku sesuai dengan resep dan standar yang telah ditetapkan agar dapat menghasilkan produk dengan cita rasa tinggi dan kualitas yang baik. Alasan proses ini memiliki health 70% karena proses pengadaan bahan baku perlu ditingkatkan lagi sistemnya, karena terkadang masih terjadi kesalahpahaman maupun human error terkait pemesanan bahan baku yang ada pada dokumen PO antara supplier dengan pihak purchasing. Visibility medium karena proses evaluasi kinerja dan kualitas supplier bahan baku belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, serta proses pemilihan dan kontrak dengan supplier masih sederhana, belum detail dan rinci. Selanjutnya adalah pemasaran toko dan produk. Pentingnya pemasaran untuk toko dan produk sangat signifikan, mencapai tingkat importance 90%, karena peran krusialnya dalam meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan exposure serta citra toko. Sementara itu, health dari proses bisnis ini sendiri dinilai sebesar 75%, menandakan bahwa meskipun proses bisnis tersebut berjalan dengan baik, masih diperlukan tindakan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan, konsistensi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar. Dalam hal kelayakan, pemasaran toko dan produk memiliki visibility medium karena beberapa kekurangan yang ada, namun masih bisa dijalankan secara efisien sehingga dinilai layak untuk dipertahankan. Proses perekrutan karyawan.
Perekrutan pegawai baru memiliki importansi 90% karena pegawai merupakan salah satu set terpenting untuk sebuah perusahaan karena tanpa adanya pegawai, perusahaan tidak akan dapat melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk health-nya sendiri, proses bisnis ini memiliki health 60% karena terkadang proses seleksi kurang ketat. Perekrutan pegawai memiliki feasibility medium karena proses perekrutan pegawai dapat berjalan tetapi efisiensi masih kurang baik dan proses ini masih dinilai layak untuk dipertahankan. Berikutnya adalah produksi dan pelayanan ayam Crisbar. Proses ini memiliki importansi sebesar 85% karena proses pelayanan dan produksi ayam Crisbar merupakan proses utama perusahaan Crisbar itu sendiri dalam meningkatkan kepuasan pelanggan serta menghasilkan produk utama untuk dipasarkan dan dijual ke masyarakat luas. Sebagai produk output dari PT Reka Cipta Selera, produk ayam Crisbar harus memiliki kualitas yang tinggi tetapi dengan pengeluaran produksi yang minimum. Alasan memiliki health 75% karena proses pelayanan masih terjadi kesalahan pada alur dalam melayani pelanggan. Sama halnya pada proses produksi, masih terjadinya kesalahan dalam membuat produk seperti tidak sesuainya waktu yang diberikan dalam pembuatan ayam Crisbar yang menyebabkan hasil produksi ayam Crisbar tidak sesuai dengan resep. Alasan visibility medium karena pada proses pelayanan dan produksi sudah cukup baik. Tetapi proses tersebut perlu ditingkatkan, sehingga tidak ada kesalahan dalam melayani pelanggan maupun dalam pembuatan ayam Crisbar. Yang terakhir adalah proses penggajian pegawai. Memiliki importansi 80% karena proses ini merupakan proses pendukung yang penting bagi perusahaan. Proses ini berfungsi untuk memberikan upah kepada pegawai yang telah bekerja dalam proses bisnis perusahaan. Jika proses penggajian tidak berjalan dengan baik, maka pegawai tidak akan mendapatkan upah yang mereka harapkan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pegawai dan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas kerja mereka. Proses ini memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya operasional perusahaan. Biaya penggajian pegawai merupakan salah satu biaya terbesar yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa proses penggajian berjalan secara efisien dan efektif. Jika proses penggajian tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak negatif seperti pegawai akan merasa tidak puas dan tidak termotivasi untuk bekerja. Produktivitas kerja pegawai akan menurun, turnover pegawai akan meningkat, dan masih banyak lagi. Proses ini memiliki health 90% karena sudah berjalan secara rutin dan efisien, serta memenuhi harapan pegawai. Proses ini memiliki feasibility medium karena layak untuk dipertahankan dan memiliki potensi untuk ditingkatkan dengan otomatisasi atau benchmarking. Oke, selanjutnya yaitu proses bisnis. Yang pertama, proses bisnis pengadaan bahan baku. Nah, dimulai dari purchasing officer mencari informasi terkait supplier yang bagus, baik dari segi harga dan kualitas produk. Setelah mendapatkan supplier yang sesuai, purchasing officer melakukan pitching harga dan produk bersama supplier. Pada proses pitching ini, ada dua situasi, di mana yang pertama, jika ada persetujuan di kedua belah pihak, maka purchasing officer akan membuat dokumen surat kerjasama dan mengirimnya kepada supplier. Dan situasi yang kedua, jika tak ada persetujuan, maka purchasing officer akan mencari kembali supplier yang baru. Supplier baru ini dirinci lagi menjadi sub-proses. Terdapat 5 tahapan yang dapat dibaca pada layar. Yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa setelah pencarian dan pitching antara supplier dan purchasing officer sesuai, maka dibuatlah dokumen kerjasama. Lalu, purchasing officer mengirimnya kepada supplier. Lalu, purchasing officer akan menerima surat kerjasama yang telah ditandatangani oleh supplier. Purchasing officer menerima dokumen surat kerjasama yang telah ditandai supplier, kemudian melakukan perhitungan stok bahan baku. Setelah dilakukan perhitungan, purchasing officer membuat dokumen permintaan pembelian bahan baku dalam bentuk dokumen permintaan pembelian bahan baku kepada divisi SCM. Lalu mengirim dokumen permintaan pembelian bahan baku ini kepada divisi SCM. Selanjutnya, divisi SCM menerima permintaan pembelian bahan baku lalu mengkonfirmasi dan menyetujuinya. Selanjutnya, purchasing officer akan melakukan pembelian bahan baku dengan membuat dokumen PO di sistem dan mencetaknya sebagai bukti tambahan. Setelah PO disetujui, maka purchasing officer akan melakukan pemesanan. Selanjutnya, pihak supplier menerima dokumen PO dan segera memproduksi dan mengirimkan bahan baku sesuai yang ada pada dokumen PO dari purchasing officer tadi. Selanjutnya yaitu supplier akan memberikan jangka waktu tunggu pengiriman 1-2 hari. Kemudian supplier akan mengirimkan bahan baku ke purchasing officer.
Selanjutnya, terjadi serah terima bahan baku antara purchasing officer dan supplier. Selanjutnya, dilakukanlah pengecekan barang yang masuk terlebih dahulu. Jika tidak sesuai pesanan, maka purchasing officer mengajukan pengembalian pesanan pada supplier, kemudian supplier menerima pengajuan dan mengirim ulang bahan baku yang kurang kepada purchasing officer. Sebaliknya, jika sudah sesuai pesanan, maka purchasing officer mengkonfirmasi barang masuk kepada divisi SCM. Setelah itu, divisi SCM akan mengirimkan invoice kepada divisi finance. Divisi finance melakukan pembayaran dan memberikan bukti pembayaran kepada supplier. Lalu supplier memvalidasi pembayaran dan proses bisnis pengadaan bahan baku pun selesai. Selanjutnya adalah proses bisnis yang kedua, pemasaran toko dan produk. Proses dimulai dengan tim marketing menerima permintaan untuk memperbarui pemasaran oleh direktur operasional. Selanjutnya, tim marketing menentukan biaya untuk pemasaran, dan setelah mengetahui biaya, mereka selanjutnya merencanakan strategi yang akan menghasilkan dokumen strategi pemasaran. Kemudian, tim marketing akan mengirimkan dokumen tersebut kepada tim kreatif. Setelah menerima dokumen, tim kreatif akan membuat desain pemasaran. Selanjutnya, tim kreatif mengirimkan dokumen desain pemasaran kepada vendor. Setelah itu, vendor mengirimkan produk desain dan tim kreatif akan menerima produk desain. Setelah itu, tim kreatif mencetak dokumen pemasaran lalu akan dilakukan pengembangan metode pemasaran. Setelah itu, tim marketing akan membuat dokumen pemasaran dan mengirimkan dokumen tersebut ke tim training. Setelah tim training menerima dokumen tersebut, maka tim training akan menerapkan hasil tersebut ke seluruh outlet. Lalu, tim training akan melakukan maintenance untuk memantau dan mengontrol bersamaan dengan membuat laporan hasil pemasaran. Selanjutnya, tim training akan mengirim dokumen tersebut ke tim marketing. Setelah itu, tim marketing akan membuat dokumen evaluasi dan rekomendasi, dan proses berakhir. Selanjutnya ada proses bisnis, proses pelayanan dan produksi ayam Crispbar. Proses bisnis pelayanan dan produksi ayam Crispbar dimulai ketika customer service menerima pesanan pembelian dari customer. Selanjutnya, customer service akan membuat dokumen pesanan pembelian. Setelah itu, secara bersamaan, customer service akan mengirim dokumen pesanan ke divisi produksi untuk memproduksi produk dan mengirim pesan ke waiter untuk merapikan meja makan. Lalu, divisi produksi dan waiters menerima pesan dari customer service. Setelah itu, waiters akan merapikan meja makan sedangkan divisi produksi akan menimbang bahan baku untuk pembuatan ayam sesuai dengan resep ayam Crispbar. Selanjutnya, divisi produksi akan memulai memproduksi ayam Crispbar, seperti mencuci bersih ayam, lalu memasukkannya ke dalam tepung, selanjutnya memasak ayam hingga matang, dan mengoleskan saus di atas grill pan. Setelah divisi produksi selesai memproduksi ayam Crispbar, divisi produksi akan melakukan plating ayam Crispbar. Selanjutnya, waiters akan mengantarkan produk yang siap kepada customer. Customer menerima produk ayam Crispbar dari waiters. Setelah itu, customer akan melakukan pembayaran produk ke customer service. Lalu, customer service menerima pembayaran yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya, customer service akan mencetak resi pesanan. Lalu, customer service akan mengarsipkan resi pesanan ke dalam database pesanan, dan proses bisnis pelayanan dan produksi ayam Crispbar pun berakhir. Selanjutnya adalah proses bisnis yang keempat, yaitu proses perekrutan pegawai baru. Proses bisnis dimulai ketika floor manager mengirimkan permintaan rekrutmen pegawai baru kepada divisi HRD, lalu divisi HRD menerima permintaan rekrutmen dari floor manager, dan divisi HRD melakukan evaluasi jumlah personal pada cabang itu untuk periode itu. Dan setelah itu, jika dinilai tidak perlu melakukan rekrutmen oleh divisi HRD, maka akan menolak permintaan rekrutmen. Tetapi jika dinilai perlu melakukan rekrutmen, divisi HRD akan membuat iklan lowongan kerja dan setelah itu memposting iklan lowongan. Dan setelah itu divisi HRD akan menerima surat lamaran dari kandidat dan setelah menerima surat lamaran, mereka akan mengevaluasi kelengkapan surat lamaran. Jika tidak lengkap, maka mereka akan mengirim surat penolakan dan menolak lamaran. Tetapi jika lengkap, mereka akan mengevaluasi. Jika kandidat tidak sesuai kriteria oleh floor manager, maka mereka juga akan mengirimkan surat penolakan dan menolak lamaran. Tetapi jika kandidat sesuai dengan manager, mereka akan langsung menjadwalkan interview.
Setelah itu mereka akan mengirimkan jadwal wawancara kepada kandidat dan melakukan wawancara. Setelah itu mereka melakukan evaluasi hasil wawancara. Jika kandidat tidak lolos evaluasi, maka divisi HRD akan mengirimkan surat penolakan dan menolak lamaran. Tetapi jika lolos, kandidat akan melaksanakan wawancara teknis dengan floor manager, dan floor manager juga akan mengevaluasi kinerja kandidat. Jika tidak lolos, maka divisi HRD akan mengirim surat penolakan dan lamaran ditolak. Tetapi jika lolos, divisi HRD akan membuat tawaran pekerjaan. Lalu divisi HRD mengirimkan tawaran pekerjaan kepada kandidat dan setelah itu menerima respon tawaran pekerjaan dari kandidat. Jika tawaran tidak diterima, maka divisi HRD akan membuat tawaran pekerjaan baru dan sampai diterima. Dan setelah tawaran diterima, mereka akan membuat dan mengirim kontrak pekerjaan dan menerima kontrak yang sudah ditandatangani oleh kandidat. Proses dimulai saat HRD mengumpulkan data absensi. Kemudian HRD mengirimkan data absensi ke divisi keuangan. Divisi keuangan menerima dan memeriksa data apakah karyawan adalah kontrak atau part-time. Jika karyawan kontrak, divisi keuangan akan menghitung gaji pokok, memeriksa absensi, dan jika ada absensi akan dikurangi tunjangan dan foto makan, lalu akan menghasilkan gaji bersih. Namun jika tidak ada absensi, divisi keuangan akan menambah tunjangan makan dan transport sebagai tunjangan bersih. Dan apabila karyawan tersebut part-time, divisi keuangan hanya menghitung gaji berdasarkan jumlah hari kerja. Lalu, HRD memvalidasi perhitungan gaji bersih, diverifikasi ulang oleh divisi keuangan membuat slip gaji, lalu divisi keuangan mengirim uang dan slip gaji, dan karyawan akan menerima uang gaji dan slip gaji yang diberikan oleh divisi keuangan, dan task pun berakhir. Untuk kesimpulannya, proses bisnis Krisbar perlu diperbaiki karena masih kurang teratur. Perbaikan dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis secara menyeluruh, serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen operasional yang lebih efektif dan efisien. Lalu untuk saran, proses produksi Krisbar perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahan dalam melayani pelanggan dan dalam pembuatan ayam Krisbar. Lalu, proses bisnis rekrutmen pegawai sudah baik, tetapi dapat ditingkatkan dengan melakukan evaluasi wawancara dan wawancara teknis secara bersamaan. Lalu proses pemasaran dan produk Krisbar sudah tergolong baik, tetapi perlu meningkatkan visibilitas toko dan produk. Lalu proses bisnis penggajian pegawai sudah baik dan efisien, tetapi dapat ditingkatkan dengan melakukan evaluasi, sistematisasi, dan benchmarking. Proses pengadaan baku juga sudah cukup bagus, namun ada beberapa hal yang dapat diimprove seperti sistemnya terkadang masih terjadi kesalahpahaman maupun human error terkait pemesan dan bahan baku yang ada pada dokumen PO antara supplier dengan pihak purchasing. Evaluasi kinerja dan kualitas supplier bahan baku belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, serta proses pemilihan dan kontrak dengan supplier masih sederhana, belum detail dan rinci.